Pada video ini, kami akan membahas studi kasus pemeriksaan forensik terhadap dokumen paspor yang diduga palsu berdasarkan jurnal yang kami kaji. Dalam jurnal tersebut, dijelaskan bahwa paspor merupakan dokumen perjalanan resmi yang memiliki sistem keamanan tinggi. Namun, seiring perkembangan teknologi, teknik pemalsuan dokumen juga semakin kompleks. Karena itu, pembuktian keaslian dokumen tidak cukup hanya melalui pemeriksaan visual, tetapi perlu dilakukan analisis laboratorium forensik dokumen. Dalam kajian autentisitas dokumen, penelitian dari Interpares Trust 2017 menjelaskan 4 prinsip yang menjamin keaslian dokumen, yaitu identitas, integritas, reliabilitas, dan usability. Identitas berarti setiap dokumen memiliki pengenal unik seperti nomor dokumen atau data pemilik. Integritas menunjukkan bahwa isi dokumen tidak mengalami perubahan yang tidak sah. Reliabilitas berarti dokumen dapat dipercaya sebagai representasi informasi yang benar. Sedangkan usability berarti dokumen tetap dapat diakses dan digunakan dalam jangka waktu yang lama. Studi kasus dalam jurnal ini menunjukkan bagaimana pemeriksaan forensik dokumen di laboratorium dilakukan untuk memastikan apakah paspor yang diperiksa benar-benar autentik atau merupakan hasil dari pemalsuan. Pada studi kasus yang dibahas dalam jurnal ini, kasus bermula ketika petugas imigrasi melakukan pemeriksaan rutin terhadap dokumen perjalanan seorang warga negara asing di tempat pemeriksaan imigrasi. Pada awalnya, paspor yang ditunjukkan oleh individu tersebut terlihat normal jika dilihat secara sekilas. Bentuk, warna, serta tampilan luar paspor tampak menyerupai paspor resmi pada umumnya, sehingga tidak langsung menimbulkan kecurigaan yang signifikan. Namun, ketika petugas melakukan pemeriksaan lebih teliti, ditemukan beberapa kejanggalan pada halaman biodata paspor. Halaman biodata merupakan bagian yang sangat penting karena berisi informasi identitas pemegang paspor, seperti nama, tanggal lahir, kewarganegaraan, serta foto pemilik dokumen. Petugas kemudian memperhatikan bahwa terdapat perbedaan pada tampilan halaman biodata dibanding dengan standar paspor asli. Beberapa elemen tampak tidak sepenuhnya sesuai, baik dari segi posisi, kualitas cetakan, maupun struktur fisik dokumen. Selain itu, pada bagian jilitan atau jahitan paspor ditemukan tanda-tanda yang tidak wajar. Jahitan pada dokumen terlihat seperti pernah dibuka dan kemudian dijahit kembali. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa dokumen tersebut telah mengalami manipulasi atau perubahan secara fisik. Karena adanya indikasi tersebut, paspor kemudian disita untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh laboratorium forensik dokumen. Pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk memastikan apakah dokumen tersebut masih dalam kondisi autentik atau telah mengalami pemalsuan. Dengan demikian, kronologi awal kasus ini menunjukkan bahwa kecurigaan terhadap pemalsuan paspor muncul dari ketelitian petugas dalam mengamati detail fisik dokumen, khususnya pada bagian halaman biodata dan struktur jahitan paspor. Temuan awal inilah yang kemudian menjadi dasar dilakukan analisis forensik lebih mendalam terhadap dokumen tersebut. Selanjutnya, dalam jurnal yang kami gunakan, dijelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan melalui beberapa tahapan pemeriksaan dokumen perjalanan yang dilakukan dalam 3 tingkatan yang berjenjang, dari yang paling sederhana hingga yang paling mendalam dan ilmiah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan fitur keamanan dokumen asli dibandingkan dengan dokumen palsu. Tingkat pertama. Pada tingkat pertama, pemeriksaan dokumen perjalanan dimulai dari tahap paling dasar yang disebut pemeriksaan primer. Pada tahap ini, petugas imigrasi melakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan panca indera, seperti melihat, meraba, dan juga menerawang dokumen ke arah cahaya. Melalui pengamatan visual serta pengalaman yang dimiliki, petugas seringkali sudah dapat menemukan tanda-tanda awal adanya kejanggalan pada dokumen tersebut. Tingkat sekunder. Apabila pada tahap muncul kecurigaan, maka pemeriksaan akan dilanjutkan ke tahap sekunder. Pada tahap ini, petugas mulai menggunakan beberapa alat bantu sederhana, seperti kaca pembesar, lampu senter biasa, dan juga lampu ultraviolet genggam. Alat-alat ini mampu mengungkap detail mikro, serta fitur pengaman yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Tingkat tersier. Tingkat pemeriksaan tertinggi adalah pemeriksaan tersier yang dilakukan di laboratorium forensik keimigrasian. Di sini, dokumen dianalisis menggunakan peralatan berstandar internasional. Tujuan pemeriksaan bukan sekadar menemukan indikasi pemalsuan, tetapi menghasilkan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Proses pemeriksaan tersier ini merupakan bagian dari tugas seksi laboratorium forensik keimigrasian di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Di dalam laboratorium forensik, analisis dokumen dilakukan melalui prosedur sistematis yang dikenal dengan metode OIRD, yaitu Observe, Infer, Research, dan Deduce. Langkah pertama, Observe. Pada tahap ini, pemeriksa melakukan pengamatan menyeluruh terhadap dokumen. Pemeriksaan dilakukan menggunakan video spektral komparator VSC400, sebuah perangkat yang mampu menampilkan dokumen dalam berbagai spektrum cahaya, mulai dari ultraviolet hingga inframerah. Melalui teknik ini, berbagai fitur pengaman tersembunyi yang tidak terlihat dalam cahaya biasa dapat muncul dengan jelas, sehingga membantu mengidentifikasi keaslian dokumen. Langkah kedua, Infer. Setelah proses pengamatan selesai, langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi terhadap temuan-temuan yang muncul. Pada tahap ini, analisis tidak langsung menyimpulkan bahwa setiap anomali merupakan indikasi pemalsuan. Beberapa perbedaan atau ketidaksesuaian dapat saja terjadi apabila proses produksi dokumen yang tidak sempurna, cara penyimpanan yang kurang tepat, atau kerusakan alami akibat usia dokumen. Bagian dokumen yang dianggap mencurigakan kemudian diteliti lebih dalam. Pemeriksaan dilakukan menggunakan berbagai instrumen laboratorium, seperti mikroskop stereo, sinar ultraviolet, hingga analisis spektral. Dokumen yang sedang diuji juga dibandingkan secara langsung dengan dokumen referensi asli, misalnya paspor Malaysia asli, untuk memastikan kesesuaian fitur pengaman dan karakteristik produksinya. Terdapat 10 aspek utama yang menjadi fokus analisis forensik, karena masing-masing memiliki fitur pengaman yang khas. Pertama, sampul luar dan dalam diperiksa untuk melihat konsistensi warna, kualitas cetakan, dan kondisi laminasi. Kerutan tidak wajar, bekas lipatan, atau sampul yang tampak terpisah dapat menjadi indikasi manipulasi. Kedua, seluruh halaman paspor diperiksa untuk memastikan keseragaman cetakan dan fitur pengaman. Sobekan tersembunyi atau sisa perekat dapat menunjukkan bahwa halaman pernah diganti. Ketiga, sistem penomoran paspor dianalisis dari teknik pembuatannya seperti perforasi atau cetakan. Ketidaksejajaran perforasi, bekas penghapusan, atau perubahan angka menjadi tanda adanya manipulasi. Keempat, data biografi dan machine readable zone atau MRZ diperiksa karena area ini paling sering dimodifikasi. Perbedaan tinta, gangguan pada serat kertas, atau ketidaksesuaian data dengan pemegang dokumen dapat mengindikasikan perubahan identitas. Kelima, penjilitan dokumen dianalisis berdasarkan pola jahitan standar ICAO. Jahitan yang rusak, tidak konsisten, atau adanya lubang baru dapat menunjukkan dokumen pernah dibongkar. Keenam, foto pemegang paspor diperiksa untuk mendeteksi penggantian foto. Bekas perekat, bayangan foto lama, atau cap yang tidak sejajar dapat menjadi tanda perubahan. Ketujuh, laminasi pelindung dianalisis untuk melihat kemungkinan pembongkaran halaman data. Kerutan, gelembung udara, atau pola pengaman yang terputus dapat menandakan laminasi pernah dilepas. Kedelapan, reaksi terhadap sinar ultraviolet diperiksa karena kertas paspor asli biasanya tidak bereaksi terhadap UV, sementara fitur pengaman tertentu justru akan bersinar. Kesembilan, kualitas produksi kertas seperti watermark, planchet, dan serat warna dianalisis karena elemen ini dibuat langsung saat produksi kertas dan sulit ditiru secara presisi. Kesepuluh, chip pada e-paspor diperiksa untuk memastikan kesesuaian data digital dengan informasi yang tercetak. Tahap terakhir adalah menyusun kesimpulan berdasarkan seluruh hasil pengamatan dan penelitian. Dari rangkaian analisis tersebut, pemeriksa menentukan apakah dokumen tersebut asli, telah termodifikasi, atau sepenuhnya palsu. Kesimpulan ini kemudian dituangkan dalam laporan pemeriksaan resmi yang dapat digunakan sebagai keterangan ahli dalam proses hukum atau persidangan. Setelah dokumen paspor tersebut dikirim ke lab forensik keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, para analis kemudian melakukan pemeriksaan lebih mendalam menggunakan berbagai metode pemeriksaan dokumen forensik. Pada temuan pertama, di halaman biodata paspor, khususnya pada bagian Machine Readable Zone atau MRZ, saat diperiksa menggunakan kaca pembesar, terlihat bahwa hasil cetakan pada bagian tersebut tidak halus dan tidak memiliki pola desain khusus seperti yang terdapat pada paspor asli. Pada paspor asli, bagian MRZ biasanya memiliki cetakan yang sangat jelas, presisi, dan dilengkapi dengan desain pola tertentu sebagai fitur keamanan. Namun, pada paspor yang diperiksa, cetakan terlihat lebih kasar dan tidak sesuai dengan standar
standar dokumen resmi. Temuan berikutnya terdapat pada Ghost Image yang berada di halaman biodata. Ghost Image merupakan gambar kecil dari foto pemegang paspor yang berfungsi sebagai salah satu fitur keamanan tambahan. Pada paspor asli, Ghost Image dicetak menggunakan printer laser pada media plastik, sehingga hasil gambarnya terlihat tajam dan jelas. Selain itu, tampilan kode negara pada Ghost Image dapat berubah ketika dilihat dari sudut yang berbeda. Namun, pada paspor milik Selvarasa, Ghost Image diduga dicetak menggunakan teknik print biasa. Ghost Image terlihat buram dan berbentuk bintik-bintik seperti dots, yang menunjukkan bahwa gambar tersebut kemungkinan tidak dibuat dengan teknik pencetakan yang sama seperti pada paspor asli. Selanjutnya, pemeriksaan juga dilakukan menggunakan sinar UV untuk melihat fitur pengaman tersembunyi pada dokumen. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pada paspor yang diperiksa, fitur pengaman berupa gambar harimau tidak terlihat jelas dan hanya memancarkan warna kehijauan. Hal ini berbeda dengan paspor asli yang menampilkan gambar harimau 3 dimensi dengan warna yang lebih jelas serta motif tambahan sebagai bagian dari sistem keamanan dokumen. Pemeriksaan juga dilakukan dengan menggunakan cahaya tembus dari bawah dokumen. Dari pemeriksaan tersebut terlihat adanya bayangan foto lama yang tertutup oleh foto baru. Selain itu, pada bagian nama juga masih terlihat bayangan identitas pemilik sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa halaman biodata paspor tersebut kemungkinan telah dimodifikasi dengan cara menutup identitas lama dan menggantinya dengan identitas baru. Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa paspor Malaysia yang digunakan oleh Selvarasa Krishna Pillai memiliki indikasi kuat sebagai dokumen paspor palsu. Berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan, baik pemeriksaan dokumen maupun analisis laboratorium forensik, dapat disimpulkan bahwa paspor yang digunakan dalam kasus ini merupakan dokumen yang tidak autentik atau palsu. Paspor tersebut digunakan oleh Selvarasa Krishna Pillai saat memasuki wilayah Indonesia karena menggunakan dokumen perjalanan yang tidak sah, yang bersangkutan dijerat dengan pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal ini mengatur sanksi bagi orang yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah atau dengan menggunakan dokumen palsu. Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip selektif polisi dalam keimigrasian Indonesia, yaitu bahwa hanya orang asing yang memiliki dokumen sah dan memberikan manfaat yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Selain penegakan hukum, upaya pencegahan juga penting dilakukan, seperti kerjasama antar negara, pertukaran informasi, serta peningkatan keamanan dokumen perjalanan. Namun, artikel ini juga menyebutkan masih ada beberapa tantangan, seperti keterbatasan fasilitas laboratorium yang masih terpusat di Jakarta, keterbatasan sumber daya manusia, serta fasilitas pemeriksaan yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan tenaga ahli, pengembangan fasilitas laboratorium, dan pembaruan peralatan agar proses deteksi pemalsuan dokumen dapat dilakukan dengan lebih efektif di masa depan.